atau Enggak. rentan? Enggak. Kenapa? Contohnya gini, tadi saya baca berita nih sebelum Iya. datang ke sini bahwa Angkatan Laut itu mempertanyakan kenapa tidak dilengkapi atau belum dilengkapi dengan permintaan mereka tentang sonar, Yes. tentang bagaimana pengawasan bawah laut, Yes, tentang submarine, anti ya. kapal selam. Ya submarine is one thing, tapi Iya. anti Anti submarine kapal juga. Belum lagi kan pendukungnya dong, namanya Angkatan Laut itu kan harus ada surveillance udaranya Yes. juga dan lain sebagainya. Iya. Intinya kan itu yang saya bilang, apakah balik ke konsis lagi bahwa kita itu negara archipelagic sudah hilang, bahwa kita itu negara yang kekuatannya itu justru di maritim itu sudah Yes. hilang. Karena yang dipertanyakan kan ini, sadar nggak ya kalau kita nggak memberikan Angkatan Laut hal-hal seperti itu, ya kan, yang diinginkan dan diminta, ya kan, dan culture kita tuh nggak minta loh. By the way, ini Yes. pasti kita ada. Yeah. Berarti kalau sampai minta ada urgensi kan. Iya. Nah, apa sih gitu? Yang pasti kan kita kehilangan jelas kesempatan menggunakan posisi tawar. Yes. Karena posisi tawar itu yang very important. Kita boleh aja bangga kita nexusnya Indo-Pasifik lah, this and that. Tapi sebenarnya kalau kita tidak bisa memaksimalkan sistem pertahanan bawah laut kita, termasuk tadi anti submarine dan sonar dan lain-lain, maka ke strategisan kita itu hilang. Yang akan menggunakan justru orang-orang Daya yang tawar punya. kita pun hilang Iya, kan. betul. Daya tawar kita hilang karena akan menggunakan orang-orang yang memiliki kemampuan tersebut. Kemudian kita tuh punya silent of communications, which is jalur trade dunia. Dan itu adalah terpenting lah setelah Suez, misalnya Iya. Malaka ya kan. Iya. Nah itu bagaimana? Nah hal-hal seperti itu yang menurut aku kalau kita sangat serius sih. Dan terus terang aja waktu era Presiden Jokowi bilang kita tuh maritime nexus, harusnya kan we are very serious on maritime nexus. Nggak terjadi. Jadi kalau tanya kita ngomong aspek itu aja sudah berat. Wah, dia ngomongin gitu gue langsung batuk nih. Ya karena kan gini, negara ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia, ya, yang berada di satu titik di mana merupakan perlintasan dunia, Ya. baik dari sisi angkatan perang maupun dagang, kan gitu nih. Betul. Tapi kan tidak ada tanda-tanda sama sekali bahwa setelah Bung Karno, ya, pemimpin kita itu mikirin bahwa kita ini sejatinya adalah negara kepulauan. Iya. Ya Jadi kan. padahal gampang loh untuk memberikan keterangan bahwa perang itu aja terjadi. Kalau saya ya lihat ya, kalau Mas Andi bilangnya saya tuh revolusioner kalau mikir. Perang itu terjadi hanya karena 3 hal. Satu, resource. Kita kaya bener resource. Yes. Kedua adalah silence of communication, silence of trade. Ya. Yaitu tadi alki kita, alur laut komunikasi. Terus yang ketiga agama. Oke. Kita punya penyebab perang itu sangat. Yes. Nah, makanya buat Bung Karno mungkin waktu itu memahami Bhinneka Tunggal Ika itu penting. Nah, balik lagi nih ke adanya ternak-ternak yang memecah belah bangsa ini. Ini menjadi menarik untuk kita betul seriusin kalau menurut saya, kalau urusan ternak ini. Kenapa? Karena yang berbicara benar bisa jadi nggak benar dikondisikannya, dan mereka menjadi yang paling benar karena menguasai untuk memotori terus suara-suara mereka terus didengar, memblasting lah istilahnya. Jadi ya itu angkatan laut kita mempertanyakan kenapa sampai sekarang mereka belum disupport gitu. Kenapa? Pertanyaan. Kan itu pertanyaan sama Mbak. Pertanyaannya sih? adalah tadi ya udah saya jawab dong, tidak ada hilang, bukan tidak ada mungkin kesadaran tadi bahwa kita tadi negara archipelagic, negara maritim, sehingga kemudian pengutamaan bahwa anggaran misalnya pertahanan itu harus lebih kepada angkatan laut misalnya dan angkatan udara itu tidak terwujud. Jadi masih lebih kepada oke lah, we have to please everybody. Nah mungkin penyakit to please everybody ini juga nggak bisa kita rawat lama-lama. Kalau pemimpin mikirnya to please everybody ya jualan es krim aja ya. Semua orang happy ya. Semua orang happy kan. Ya memang itu kan rentan. Padahal kita pernah dikenal sebagai negara dengan angkatan perang terkuat di Bumi bagian selatan. Yes. Gitu. Sekarang sama Singapura aja kita inferior. Kan ini gawat banget nih, ya. Nah, itu tadi satu secara fisik. Sebentar, mau di situ aku jadi tertarik. Dulu Bung Karno bisa bikin seperti itu karena sikapnya jelas. Dia datang ke Amerika nih. Amerika bantu gue. Amerika bilang nggak bisa. Oh yaudah, gue datang ke Rusia. Kan? Di full support. Jadi ketika dunia kaget bahwa kita menjadi kekuatan bumi bagian selatan, ya memang kita bantu Rusia. Sekarang ada satu bantuan yang mau diberikan Rusia misalnya di Bali atau di Indonesia bagian timur, itu bisa ada bantah-bantahan. Beritanya naik, yang di sini membantah. Itu kan lebih kacau. Kacau, betul.
Terus leadersnya kemana nih yang menyatakan ini mau kemana dan apa gitu. Oke, itu dari segi fisik. Kalau ruang udara kita gimana, Mbak? Tadi laut. Ruang udara, wah kita baca aja Pak Cepi Hakim udah ngomong seperti apa. Ruang udara kita ini fear kita apa kabar? Apakah betul fear kita sudah betul bisa oleh Indonesia sendiri atau masih katanya punya Indonesia tapi berbagi sama Singapura? Itu kan banyak pertanyaan panjang. Iya. Tapi kalau memang kita mau menjadi negara yang superior, mandiri, berdaulat, ya memang semuanya harus sendirian. Iya. Gak bisa enggak. Nggak bisa. Kita pernah tuh di Batam mau sailing lah ya sama salah satu kementerian waktu itu. Mau gaya lah dipanggil Angkatan Udara, terbang di atas. Baru dia sekian detik naik tuh terus datang tuh Singapura punya intercept. Cip. Darat. Wah, gawat. Di atas ruang udara kita, Pak. Gimana tuh ceritanya Artinya gini, kita kan punya SATRAD, Satuan Radar di Indonesia Timur. Yang ceritanya memang untuk memantau pergerakan semua dari apalagi ada sekarang ada Quad. Iya. Ya kan ada. Nah, emang kita bisa detect. Wah, ada helikopter serbu lewat atau memasuki ruang udara. Terus siapa yang menyergap atau nggak ada juga. Dengan helikopter yang Kita punya goyang-goyang kalau dinaikin. Iya, kita punya mata nggak punya pemukul. Jadi kayaknya keseriusan itu Enggak. saya kan sampai bikin buku Pak Deddy. Saya kan bikin buku 2. Postur dari TNI Ideal sama Defending Indonesia. Dua-duanya tentang bagaimana sebenarnya idealnya negara ini harus memiliki kekuatan angkatan perang. Contoh, ya kan dulu nih kan saya itu kan bagian dari malah skripsi malah. Yang pertama itu malah skripsi baru tesis. Itu kan 2000 berapa? 2007 kali ya 2000 berapa? Itu sudah tulis bahwa kita harus punya 14 kapal selam minimum. Kalau untuk laut aja ya. Waktu itu orang semua bilang, apa sih nih? Ngapain punya kapal selam? Ngapain punya kapal induk? Malah saya bilang kita mesti punya kapal induk. Ngapain kan pulau kita banyak. Jadi memberi kalau nggak ada pengertian. kapal induk, nggak ada kapal selam, gimana Singapura, Malaysia, Brunei, Australia takut sama kita? Nah, exactly. Nah, tapi itu bisa begitu nah. Begitu Australia punya The Quad dan dia berencana mempunyai 14 kapal selam dan beberapanya adalah nuklir submarine, baru kita ribut. Ya. Dan begitu Pak SBY pesan 2 kapal selam dari Korea, langsung kena sadap HP-nya kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi memang rentan sekali ini negara ya. Kasih banyak lah. Jadi kalau dilihat secara postur nih, alutsista, kita dapat nilai berapa Mbak Koni? Dari sisi keamanan fisik Republik nih. Makanya jeleknya kalau aku kan selalu lihat dari ideal yang aku hendaki. Dan saya nggak percaya bahwa orang kan suka ngukurnya dari hal-hal lain. Enggak, ini harus murni dari postur aja. Ya. Lemah lah. Kita paling dengan readiness ya. Kita ukur dari readiness. 30%. 30% ya. Iya. Wow. Jadi kita beruntung aja memang pasca perang dingin tidak ada perang-perangan ya. Kalau tiba-tiba Malaysia atau Filipina ngambil wilayah. Profesor Koni Bakri, Thousand Friends, Zero Enemy, disebut fatal. Ia menilai doktrin tersebut perlu dikaji ulang karena dinilai dapat memengaruhi kekuatan pertahanan dan posisi tawar Indonesia di tengah dinamika geopolitik. Mungkin juga pengaruh dari Pak SBY itu ada buruknya dulu ya. Aku ingat banget Pak SBY itu ngomong begini. Kita itu negara Thousand Friends, Zero Enemy. Oh iya. Oh, that's very fatal. Ketika kita bilang kita itu punya 1000 teman, ya kan? Hanya satu atau zero enemy. Ya selesai. Nggak usah punya tentara, kita kayak ini aja, kayak Swiss. Ya. Jadi kan bayangannya begini. Kenapa TKI kita diperlakukan di luar batas kemanusiaan di Malaysia? Itu kan karena dia nggak segenap kita. Coba lu punya angkatan perang berani itu. Ambil langsung semua aja. Iya. Emang lu berani? Kan gitu. Kenapa sebentar-sebentar kapal kita disandera misalnya di pelautan laut yang berbatas Filipina? Karena kan angkatan laut lu kagak disegani gitu loh. Nah, ngomongin itu makanya aku sepakat sama Mbak Puan nih. Ketika bilang bahwa Gaza tempatnya di Gaza. Betul. Karena yang aku takut nih kalau betul kejadian orang Gaza atau apapun itulah ditaruh di kita. Kemudian kita nggak bisa mengawasi. Saya kan kemarin ketemu dengan ahli-ahli teroris. Diskusi dengan akademisi ahli teroris dari ini bisa jadi breeding ground mereka. Bukan cuma breeding ground, yang ngeri itu jadi lone wolf. Kita gimana mau kontrolnya? Iya. Pergerakan orang kita nggak bisa ikutin. Emang di Rusia itu setiap orang gerak ketahuan. Yes. Ada namanya registration system. Bayangin Pak Deddy. Jadi even saya nih, walaupun saya penduduk Saint Petersburg, misalnya di rumah saya udah jelas di mana,
Tiba-tiba saya diundang misalnya rapat di satu hotel. Saya mesti register ke hotel itu, alamat rumah saya mana. Nanti ketika saya selesai, hasil register hotel itu saya harus laporkan ke imigrasi. Bayangkan pergerakan dalam kota aja, apalagi keluar kota udah pasti. Registrasi itu penting. Di kita orang bergerak kan bebas-bebas. Bebas. Pedas. Prof. Koni Bakri sorot kesiapan pertahanan RI. Posisi tawar bisa hilang. Soroti kekuatan maritim, alutsista, hingga kesiapan militer yang dinilai masih menjadi pekerjaan besar. Pernyataan ini memicu perdebatan tentang arah pertahanan Indonesia ke depan. Saya kira Pak Tri juga masih punya seperti itu. Makanya menurut saya sangat wajar apa yang disuarakan. Ya, tapi lihat yang buzzer kemarin tuh. Saya belikan gigi palsu, apa segala macam itu kan pasti udah kemana sih? Dan Masyarakat kita tadi negara dia punya katanya kemampuan komdigi yang canggih, kok nggak bisa sih itu langsung dikontrol. Jadi yang paling benar nih sekarang komdigi itu mesti punya rakyat. Atau bubarin aja sih kalau menurut gua. Judi online tuh nggak beres-beres juga tuh. Sampai hari ini korbannya udah banyak banget. Judi online, ngeri bahas judi online. Ya enggak, maksud gua kalau memang komdigi itu Kita ada ke gunanya. Kamboja aja. Kalau emang itu ada gunanya, gitu loh. Orang dijebol juga sama hackers, nggak bisa ngapa-ngapain. Kan gitu nih. Udah ada tersangka, bahkan sebenarnya menterinya pun, mantan menterinya kabarnya juga terlibat dan sebagainya. Dan nggak ada kelanjutan. Iya. Nah terus gimana kita berharap sama Komdigi? Sebenarnya yang harus kita lakukan bagaimana melakukan literasi seluas-luasnya kan, sehingga masyarakat mampu memilah-milah informasi. Literasi kelamaan lah kalah juga Kelamaan, ya. sama ternak dan buzzer itu. Udah kita punya gampang kok, kayak teknologi aja. Langsung kata-katanya aneh atau nggak sopan Langsung atau nggak bener pada putus pada aksesnya ke putus ini. selesai, hilang langsung semua. Jangan kayak kita Instagram lagi ngomong bener-bener tiba-tiba di blok. Udah ngalamin belum? Ya, udah. Been there was there. Gue lagi ngomongin sesuatu yang bener, tiba-tiba besokannya nih semua centang merah mau di take down. Katanya dianggap aku semua bukan original itu bisa digituin. Oh iya. Siapa yang bisa Bisa bikin? iya betul. Pedas. Profesor Koni Bakri sorot Komdigi. Pemberantasan judi online dan keamanan data jadi tanda tanya. Pernyataan kerasnya memantik polemik soal kinerja pemerintah di ruang digital. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.